Di antara tanda-tanda keruntuhan Daulah Umayyah atau dinasti Umayyah adalah penindasan pemerintahan Umayyah kepada masyarakat yang terkait dengan pemungutan pajak. Sebagaimana terjadi di kalangan masyarakat Barbar sewaktu dipimpin oleh Yazid bin Abu Muslim, sekretaris Al-Hajjaj bin Yusuf pada tahun 102 Hijriah atau 720 Masehi. Yazid melakukan penindasan sebagaimana yang diterapkan para penguasa Kristen kepada masyarakat Barbar. Ia memperlakukan jizyah secara semena-mena kepada masyarakat yang telah memeluk agama Islam, sebagaimana dilakukan oleh Al-Hajjaj di wilayah Irak. Tindakan itu disambut oleh orang-orang Barbar dengan pemberontakan. Tidak lama kemudian, ia dibunuh oleh rakyatnya. Khalifah Yazid bin Abdul Malik mengangkat Bishr bin Sofwan pada tahun 103 Hijriah atau 721 Masehi yang memimpin pada tahun sampai tahun 110 Hijriah atau 720 Masehi dan lebih banyak mencurahkan perhatiannya pada peperangan. Penggantinya yang bernama Ubaidah bin Abdurrahman ternyata menempuh tindakan represif dan penganiayaan pula terhadap orang-orang Barbar sehingga dibalas dengan pembunuhan. Para penguasa berikutnya yakni Ubaidillah bin Al-Habab pada tahun 116 Hijriah atau 734 Masehi, Kulsum bin Iyad pada tahun 123 Hijriah atau 741 Masehi, Hanzalah bin Sofwan pada tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi dan Abdurrahman bin Habib pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi meneruskan kebijakan represif tersebut. Para penguasa Umayyah periode akhir memang cenderung melakukan penindasan kepada rakyat yang dipimpinnya. Itulah bentuk-bentuk meruntuhkan dinastinya sendiri. Penindasan terkait pemungutan pajak yang melampaui batas itu sangat berlawanan dengan kebijakan Al-Khulafa Ar-Rasyidin, sehingga kondisi semacam ini bahkan hampir merata di banyak wilayah kekuasaan dinasti Umayyah. Bukti penerapan pajak secara tidak manusiawi tersebut berupa pembebanan pajak kepada bayi-bayi dari masyarakat Barbar Muslim yang baru dilahirkan, padahal aturannya diperuntukkan bagi non-Muslim dewasa yang tunduk pada negara Islam. Dalam penilaian orang-orang Barbar, perjuangan mereka setelah menganut agama Islam tidak mendapatkan penghargaan sebagaimana mestinya. Mereka dikenakan pajak yang sangat membebani serta diberlakukan ibarat seorang hamba sahaya yang harus menuruti kehendak majikannya. Dalam hal ini, orang-orang Barbar tersebut jelas-jelas menyaksikan langsung ajaran agama Islam yang mengajarkan tuntunan mengenai keadilan dan persamaan sangat bertentangan dengan perilaku para penguasa yang menjalankan pemerintahan. Kondisi sosial politik semacam inilah yang pada perkembangannya menjadi salah satu faktor pendorong keruntuhan Bani Umayyah dan pendorong bagi orang-orang untuk mengikuti ideologi Khawarij yang senantiasa menyerukan gerakan perlawanan kepada setiap penguasa zolim yang bertindak sewenang-wenang. Kezoliman pemerintah yang demikian memang banyak dilakukan oleh orang-orang non-Arab atau masyarakat Mawali. Harus diakui bahwa ada sebagian dari Mawali yang mendapatkan status sosial tinggi selama pemerintahan dinasti Umayyah. Namun jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan mayoritas Mawali yang mengalami diskriminasi. Di antara Mawali yang bernasib baik adalah Sarjun bin Mansur yang bekerja di Duyan Al-Kharaj atau untuk Muawiyah bin Abu Sufyan, Torik bin Ziyad yang menjadi panglima perang penakluk Andalusia pada masa Al-Walid bin Abdul Malik. Ada pula ulama yang status awalnya berasal dari golongan Mawali, misalnya Ikrimah Mawali bagi Abdullah bin Abbas, Al-Hasan Al-Basri,
ayahnya adalah seorang maula bagi Zaid bin Thabit. Tetapi sebagian besar golongan Mawali mengalami perlakuan lebih rendah dibandingkan masyarakat Arab sebagaimana dialami oleh masyarakat Khurasan. Mereka inilah yang digerakkan oleh orang-orang dari Bani Hashim dalam gerakan perlawanan kepada dinasti Umayyah dan akhirnya berhasil menggulingkan pemerintah ketika terjadi revolusi Abbasiyah.